warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi insya Allah ini yang terbaik dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama, Ibu ucapkan selamat pada seluruh siswa. Akhirnya sudah sampai memasuki kelas yang paling atas di tingkat SMP, yaitu kelas 9. Lebih semangat belajar, rajin belajar, sehingga nanti di akhir bisa mencapai kelulusan yang baik. Baik untuk materi IPA di semester 1 kita akan mulai pelajaran bab 1, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi Ibu di kontak Ibu 085647788 332. Nah, ketika kita mempelajari bab 1 sistem reproduksi pada manusia, maka kompetensi dasar yang nanti harus kalian capai ada 2. Yang pertama adalah 3.1, kompetensi pengetahuan. Kalian diharapkan bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 4.1, kompetensi keterampilan. Kalian diharapkan bisa menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan bagaimana upaya pencegahan. Nah, di bab reproduksi ini ada 4 subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama, pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yang kedua, struktur dan fungsi organ-organ pada sistem reproduksi manusia. Proses spermatogenesis, proses oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, serta tahap perkembangan bayi dalam kandungan sampai pada gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Kemudian yang ketiga, penyakit dan kelainan yang menyerang sistem reproduksi manusia. Yang terakhir, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk kali ini di awal yang akan kita pelajari adalah pembelahan sel mitosis dan meiosis. Setelah kalian belajar ini, nanti indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian bisa, yang pertama adalah menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. 3 ini harus kalian bisa. Nah, kondisi saat ini berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Amerika mengenai jumlah penduduk di seluruh dunia saat ini, informasinya adalah jumlahnya penduduk di seluruh dunia adalah 7,61 miliar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena manusia sebagai makhluk hidup melakukan reproduksi. Nah, apa itu reproduksi?
Reproduksi itu adalah menciptakan kehidupan baru dengan menghasilkan anak keturunan dari mereka sendiri. Jadi yang awalnya manusia itu cuma 2, kemudian melakukan reproduksi, akhirnya sampai sekarang menjadi jumlah populasi yang sangat besar. Nah, adapun tujuan utama reproduksi adalah untuk menjaga kelestarian sehingga makhluk hidup itu mampu bertahan dari kepunahan. Nah, manusia sebagai makhluk hidup tingkat tinggi, reproduksinya dimulai dari terbentuknya gamet, yaitu gamet dari ibu perempuan, yaitu sel telur ovum, kemudian gamet dari ayah laki-laki adalah sperma. Sel telur dan ovum bertemu menjadi sigot yang merupakan sel. Nah, makhluk hidup terbentuk awalnya dari sel. Kemudian sel bergabung membentuk jaringan. Jaringan bergabung membentuk organ. Organ-organ bekerja sama menjadi sistem organ yang akhirnya akan menjadi satu organisme, satu individu. Nah, untuk manusia, dari tingkat baru lahir balita menjadi usia lanjut, itu dari yang awalnya cuma 1 sel, itu berkembang membelah menjadi 200 triliun sel. Nah, sebuah sel melakukan pembelahan itu di dalam sel, tepatnya di dalam nukleus inti sel. Di dalam inti sel ada bagian kromosom. Ini adalah tempat di mana proses pembelahan terjadi. Nah, untuk sel kita itu ada yang mengalami pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Jadi sel kita ada 2 tipe pembelahan, tipe mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu nanti pembelahan pada sel-sel tubuh. Kalau meiosis itu pembelahannya pada pembentukan gamet, ovum, dan sperma. Baik, kita bahas untuk pembelahan yang pertama, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan sel induk. Jadi ini sel anakan ada 2 dan karakternya sama dengan sel induk. Jumlah kromosomnya adalah 2N. Ini jumlah kromosomnya 2N, disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Seperti itu adalah
ciri dari sel anakan yang dibentuk melalui pembelahan sel mitosis. Adapun tahap pada pembelahan mitosis, yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase profase itu membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ini fase yang pertama. Di sini ada gelendong pembelahan terbentuk. Kemudian kromosom terdiri atas 2 kromatid bersaudara. Ini kromosomnya. Ini membran intinya. Kemudian fase yang kedua adalah metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan di tengah-tengah ekuator. Di sini ada gelendong pembelahan, sentrosom, ini kromosomnya. Kemudian fase yang ketiga adalah anafase. Kromatid bersaudara dari setiap pasang memisah membentuk kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase yang terakhir adalah telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang. Terbentuklah 2 sel anakan yang identik dengan sel awal. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid N yang berasal dari sel induk diploid. Jadi pada pembelahan meiosis dari satu sel terbentuk 4 sel anakan dengan kromosom N. Kalau tadi pada mitosis 2N. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis pertama yang terdiri atas fase profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian pembelahan yang kedua yaitu meiosis kedua, terdiri atas profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA dan sesuai di antara kromatid non-saudara. Metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian memasuki meiosis yang kedua, tahap awal profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Fase yang berikutnya, metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Jadi setelah meiosis pertama, meiosis kedua, dari 1 sel anakan membentuk 4 sel anakan. Itu adalah
tipe pembelahan sel meiosis. Baik, begitu saja. Kalian pelajari pembelahan meiosis dan mitosis. Nanti Ibu berikan latihan dalam Google Formulir, kalian kerjakan sebagai bukti kalian bisa memahami materi pertama ini, yaitu pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pahami lagi, pelajari lagi, sehingga kalian bisa mencapai pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.